Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan proyek dengan berjudul Pengembangan Sistem Informasi Pencarian dan Promosi KOS di sekitar kampus Polindra. Proyek ini bertujuan untuk membantu mahasiswa dalam mencari KOS secara lebih mudah, sekaligus membantu pemilik KOS dalam melakukan promosi dan pengelolaan data secara digital. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Aurora Stefani Martalina dan rekan saya Mas Lika. Dan saya Fitri Handayani. Pada latar belakang perkembangan teknologi informasi saat ini belum sepenuhnya mempermudah mahasiswa dalam mencari tempat tinggal di sekitar kampus. Berdasarkan hasil observasi, mahasiswa masih harus melakukan pencarian kos secara manual dengan mendatangi lokasi satu persatu untuk mengetahui harga, fasilitas, dan ketersediaan kamar. Di sisi lain, pemilik kos juga masih mengandalkan promosi melalui spanduk atau informasi dari mulut ke mulut, sehingga jangkauan promosi menjadi terbatas. Selain itu, pengelolaan data penyewa dan pembayaran masih dilakukan secara manual, sehingga berpotensi menimbulkan kesalahan pencatatan. Berdasarkan permasalahan tersebut, kami mengembangkan sistem informasi KOS berbasis web yang menjadi media pencarian KOS sekaligus sarana promosi dan pengelolaan data secara terintegrasi. Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat beberapa rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian kami. Yang pertama, bagaimana proses pencarian dan promosi KOS yang saat ini berjalan di sekitar kampus Polindra. Yang kedua, kendala apa saja yang dihadapi calon penyewa maupun pemilik KOS akibat sistem yang masih manual. Yang ketiga, bagaimana membangun sistem informasi pencarian KOS berbasis web yang fungsional serta merancang antarmuka mobile sebagai pengembangan lanjutan. Lalu yang terakhir, bagaimana sistem yang dikembangkan dapat meningkatkan efisiensi pemesanan serta efektivitas pengelolaan data KOS. Agar penelitian lebih terarah, kami menerapkan beberapa batasan masalah. Sistem hanya mencakup wilayah sekitar kampus Polindra dengan radius maksimal 2 km. Data utama yang digunakan berasal dari mitra, yaitu KOS Ibu Sri, sedangkan beberapa KOS lainnya digunakan sebagai data pendukung pengujian. Pengguna sistem dibagi menjadi 3 peran, yaitu admin, pemilik KOS, dan pencari KOS. Selain itu, sistem difokuskan pada fitur pencarian KOS, pengelolaan kamar, pemesanan, dan pembayaran. Tujuan dari proyek ini adalah menganalisis proses pencarian dan promosi KOS yang berjalan saat ini, mengidentifikasi berbagai kendala yang ada, membangun sistem informasi berbasis web yang sesuai kebutuhan pengguna, serta meningkatkan efisiensi pemesanan dan pengelolaan data melalui sistem yang terintegrasi. Manfaat yang diharapkan dari sistem ini dibagi menjadi 2. Bagi penyewa, sistem dapat mempermudah pencarian KOS, memberikan informasi yang lebih lengkap, serta mempermudah proses pemesanan. Sedangkan bagi pemilik KOS, sistem dapat membantu promosi secara digital, mempermudah pengelolaan data KOS dan penyewa, serta memantau transaksi dan ketersediaan kamar yang lebih baik. Pada metode pengembangan sistem yang digunakan dalam proyek sistem informasi KOS berbasis web ini adalah metode Agile Development. Metode Agile dipilih karena mampu mendukung proses pengembangan sistem secara fleksibel, bertahap, dan mudah menyesuaikan kebutuhan pengguna selama proses pembuatan sistem berlangsung. Pada metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi dan wawancara.
Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung proses pencarian dan pengelolaan kos di sekitar Polindra. Sedangkan wawancara dilakukan kepada pemilik kos dan calon penyewa untuk mengetahui kebutuhan serta permasalahan yang mereka hadapi. Hasil pengumpulan data menunjukkan bahwa proses pencarian informasi, pengecekan kamar, dan transaksi masih dilakukan secara manual, sehingga diperlukannya sistem yang lebih efektif. Pada alat dan bahan, dalam proses pengembangan sistem, perangkat keras yang digunakan adalah laptop dan smartphone. Sedangkan perangkat lunak yang digunakan meliputi Visual Studio Code, SAM, PHP-MyAdmin, Figma, Draw.io, serta beberapa aplikasi pendukung lainnya. Framework utama yang digunakan dalam pengembangan sistem adalah Laravel. Alur pengerjaan proyek dimulai dari identifikasi masalah dan analisis kebutuhan pengguna. Selanjutnya dilakukan perancangan sistem, pengembangan fitur, sehingga tahap pengujian. Tahap tersebut dilakukan secara sistematis agar sistem yang dikembangkan mampu menyelesaikan permasalahan yang ditemukan pada sistem manual. Analisis sistem manual. Sebelum membangun sistem, kami terlebih dahulu menganalisis proses yang berjalan saat ini. Pada proses pencarian kos, mahasiswa harus mendatangi lokasi secara langsung untuk memperoleh informasi dan mengecek ketersediaan kamar. Pembayaran juga masih dilakukan secara tunai. Sementara itu, pemilik kos masih melakukan promosi secara konvensional dan mencatat data penyewa secara manual. Kondisi tersebut menyebabkan proses menjadi kurang efisien dan beresiko terjadi kesalahan pencatatan. Pada use case bisnis ini, ditampilkan alur interaksi yang terjadi pada proses bisnis pencarian dan pengelolaan kos sebelum sistem dikembangkan. Diagram ini menggambarkan hubungan antara calon penyewa dan pemilik dalam menjalankan aktivitas pencarian, pemesanan, hingga pengelolaan data kos. Analisis sistem usulan. Sebagai solusi dari permasalahan yang ditemukan, kami mengusulkan sistem berbasis website. Melalui sistem ini, pengguna dapat mencari kos secara online berdasarkan kategori maupun radius lokasi. Status kamar dapat ditampilkan secara real time. Selain itu, proses pemesanan dan pembayaran dapat dilakukan secara digital menggunakan payment gateway, sehingga lebih praktis dan aman. Bagi pemilik kos, sistem menyediakan dashboard untuk mengelola kamar, penyewa, dan transaksi secara otomatis. Diagram use case system ini menunjukkan interaksi antara tiga aktor utama, yaitu admin, pemilik kos, dan pencari kos. Masing-masing aktor memiliki hak akses dan fungsi yang berbeda sesuai kebutuhan sistem. Pada activity diagram ini menunjukkan alur aktivitas pengguna mulai dari proses register, login, pencarian kos berdasarkan radius, sehingga proses pemesanan. Diagram ini membantu menggambarkan alur kerja sistem secara lebih detail. Sequence diagram ini menjelaskan urutan komunikasi antara objek dalam sistem mulai dari register pengguna, login, pencarian kos, melihat detail kamar, hingga proses transaksi pembayaran. Kelas diagram digunakan untuk menggambarkan struktur sistem yang terdiri dari beberapa kelas beserta hubungan antar kelas. Diagram ini menjadi dasar dalam proses implementasi database dan pengembangan sistem. Selanjutnya adalah bagian perancangan sistem. Nah, di sini kita memasuki tahap perancangan sistem. Poin krusial yang kami bangun adalah struktur basis data. Di sini kami menggunakan IRD dan mapping table untuk memetakan alur informasinya. Dapat kita lihat pada IRD ini terdapat entitas utama seperti user, kos, kamar, dan transaksi. Relasi antar tabel ini dirancang agar data terintegrasi secara akurat.
Sedangkan pada mapping table ini, kami memastikan setiap primary key dan foreign key terhubung dengan benar, terutama pada tabel transaksi yang terintegrasi dengan sistem pembayaran Midtrans, sehingga status ketersediaan kamar akan berubah secara otomatis saat pembayaran tervalidasi. Selanjutnya, mari kita lihat implementasi UX pada sistem web yang telah kami rancang. Fokus utama kami di platform web ini adalah menghadirkan antarmuka yang intuitif dengan membagi hak akses berdasarkan dua role utama, yaitu pencari kos dan pemilik kos. Untuk role pencari, terdapat dua fitur utama. Yang pertama ada fitur radius, yang mana pengguna dapat mencari kos di sekitar kampus Polindra berdasarkan jangkauan jarak dengan visualisasi peta digital. Kemudian yang kedua ada fitur transaksi. Nah, calon penyewa juga dapat mengisi form penyewaan secara ringkas dan melakukan pembayaran secara instan di dalam sistem melalui tombol bayar sekarang yang terintegrasi dengan payment gateway. Kemudian untuk role pemilik, kami juga menyediakan dua fitur utama untuk mempermudah manajemen. Yang pertama ada fitur edit detail kamar. Di sini pemilik dapat memperbarui informasi secara mandiri, mulai dari mengubah deskripsi, menetapkan peraturan, hingga memperbarui harga kamar kos. Kemudian yang kedua ada fitur data kos. Nah, di sini tuh pemilik disajikan halaman tabel yang terstruktur untuk memantau langsung informasi penyewa, seperti nama penyewa, nomor HP, tanggal masuk, nominal, hingga status pembayaran dan status sewa secara real time. Beralih ke bab 4 mengenai ekspektasi hasil. Dari pengembangan ini, capaian sistem yang kami raih pada platform web adalah mahasiswa kini dapat mencari kos secara online dengan informasi real time. Adanya fitur chat juga untuk komunikasi dengan pemilik serta sistem pembayaran digital yang aman. Kemudian pada platform mobile, kami berhasil merealisasikan antarmuka dan alur navigasi bagi pencari kos sesuai rancangan awal. Namun, kami menyadari adanya kekurangan sistem. Untuk platform web, keterbatasan utama adalah belum adanya navigasi GPS langsung dan ketergantungan penuh pada koneksi internet. Sementara pada platform mobile sendiri saat ini masih terbatas pada peran pencari kos saja. Sedangkan untuk fitur transaksi dan integrasi backend secara penuh masih menjadi agenda pengembangan tahap selanjutnya. Untuk keamanan data juga akan terus kami tingkatkan seiring berjalannya sistem. Sebagai penutup, di bab 5 ini dapat kami simpulkan bahwa sistem informasi berbasis web ini berhasil dikembangkan sesuai kebutuhan pengguna. Penggunaan metode agile terbukti efektif dalam membuat sistem yang fleksibel, mulai dari pencarian berbasis radius hingga pengelolaan data yang jauh lebih terstruktur dibandingkan sistem manual. Kehadiran sistem ini juga diharapkan mampu menjadi solusi nyata bagi ekosistem hunian di sekitar kampus Polindra. Dalam menyusun proyek ini, kami merujuk pada beberapa literatur ilmiah yang tercantum pada daftar pustaka, mencangkup teori sistem informasi, riset mengenai smart city, hingga pengembangan sistem berbasis web lainnya. Baik, saya Fitri Handayani. Saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja sistem yang kelompok kami kembangkan. Di sistem ini terdapat 3 stakeholder. Yang pertama, pencari kos, kemudian ada pemilik kos, dan yang ketiga ada admin kos. Nah, saya akan mulai dari bagaimana kerja sistem dari sisi pencari. Tampilan pertama dari webnya. Nah, kita kan akan mulai dari user pencari. Nah, kita bisa klik bagian daftar atau masuk.
Nah, di sini kita akan disuruh untuk memilih role antara pencari dan pemilik kos. Karena kita akan pencari kos terlebih dahulu, kita klik bagian pencari kos. Nah, kemudian ini adalah gambaran ketika pencari akan melakukan pendaftaran. Nah, kalau memang pencari belum punya akun, kita bisa melalui pendaftaran ini. Tapi kalau pencari sudah memiliki akun, kita bisa langsung melakukan masuk atau login. Nah, karena saya sudah mempunyai datanya, data dummy-nya, kita bisa langsung masukkan email atau username di sini. Ya, tunggu sebentar karena jaringan. Oke, ini tampilan ketika pencari sudah berhasil masuk ya. Nah, kalau pencari ingin mencari kos terdekat dengan kampus Polindra, kita bisa melakukan pencarian di sini. Misal 1 kilometer. Nah, ini nama-nama kos yang ada di dekat kampus Politeknik Negeri Indramayu. Ada kos Alamin, ada kos Ariana, ada kos Ibu Sri. Nah, kalau pencari ini langsung memilih kamar, kita bisa klik bagian kategori. Di sini ada 3 pilihan, yaitu kos putra, putri, dan campur. Misal kita pilih kos putri. Nah, di sini kita bisa melihat daftar kamar kos putri. Contoh, kita klik detail salah satu kamar. Nah, untuk tampilan detailnya akan seperti ini. Nah, di detail ini ada 2 tombol. Yang pertama ada minat dan chat. Kalau pencari ingin bertanya-tanya, kita bisa klik bagian chat pemilik. Nah, di sini pencari bisa mengirim pesan dan bertanya-tanya mengenai kamar kos. Kalau pemilik ingin langsung memesan kamar, kita bisa klik tombol minat. Nah, di sini ada form penyewaan. Nah, pencari bisa mengisi data-data untuk transaksi. Nah, kalau data-data sudah diisi, bisa melakukan pemilihan pembayaran. Nah, di sini bisa melakukan pilih pembayaran untuk lunas atau DP. Kalau melakukan pembayaran DP, sistem akan menampilkan nominal DP dengan minimal 100.000. Nah, kalau lunas bisa langsung pilih metode pembayaran. Untuk metode pembayaran sendiri ada 2. Yang pertama ada transfer bank dan bayar di tempat. Nah, kemudian kalau sudah mengisi semuanya, langsung klik bayar. Nah, kalau pembayaran sudah berhasil, dia akan ditampilkan di halaman profil. Di halaman profil ini ada riwayat transaksi. Nah, kalau statusnya pending, berarti dari sisi pemilik belum mengkonfirmasi pembayaran. Tapi kalau sudah sukses, berarti dari sisi pemilik sudah mengkonfirmasi pembayaran. Nah, ini tampilan ketika status transaksi masih pending. Kemudian ini detail transaksi kalau status transaksi sudah sukses, dan nantinya di sini akan ada contoh
tombol untuk melakukan rating atau penilaian. Mungkin itu saja penjelasan mengenai cara kerja dari sisi pencari. Oke, ini adalah tampilan awal ketika sisi pemilik memasuki web, sama seperti tampilan awal dari sisi pencari tadi. Langsung saja kita klik bagian daftar atau masuk. Nah, di sini kita disuruh untuk memilih role sama seperti di sisi pencari tadi. Karena tadi sudah pencari, kita klik bagian pemilik. Kemudian di sini ada tampilan pendaftaran dari sisi pemilik. Sama seperti di sisi pencari, saja di bagian register pemilik ini disuruh untuk memilih kategori kos. Karena sudah punya akun, kita langsung saja klik login atau masuk. Nah, lalu sudah tampilannya akan seperti ini. Kita disuruh untuk menginput email atau username dan passwordnya. Masukkan data-datanya. Kita masukkan data-datanya. Dan klik masuk. Nah, tampilan daripada dashboard pemilik akan seperti ini. Kita bisa menambahkan kamar. Nah, untuk menambahkan kamar, kita disuruh untuk menginput beberapa data untuk kamarnya. Yang mana ada foto kamar, judul kamar, harga, deskripsi, peraturan, tipe, dan jumlah. Kemudian ada fasilitas umum, fasilitas kamar, status ketersediaan kamar, dan lokasi kosnya. Nah, kalau sudah, kita bisa langsung klik upload, yang kemudian akan muncul di halaman beranda. Nah, di kamar ini juga kita bisa melakukan pengeditan atau menghapus kamar. Nah, kita coba edit salah satu kamar. Di sini kita edit kamarnya berubah menjadi kamar C. Nah, kemudian kita simpan perubahan. Nah, data berhasil diperbarui. Klik selesai dan kamar yang sudah diedit tadi akan langsung berubah. Nah, ini dia. Yang tadinya bernama kamar B berubah menjadi kamar C. Kita juga bisa menghapus kamarnya dengan mengklik tombol detail. Dan kita bisa hapus. Ini konfirmasi penghapusan ya. Nah, kamar C tadi sudah berhasil dihapus. Kemudian ini ada cat. Nah, kita bisa di sini kita menerima cat dari pencari kos dan kemudian kita juga bisa membalasnya. Nah, nanti akan diterima oleh pencari kos. Nah, kemudian di sini ada data kos yang dimana ini adalah data-data dari pencari kos yang menyewa kos. Mungkin itu saja penjelasan mengenai cara kerja dari sisi pemilik. Oke, selanjutnya di sini ada dari sisi admin. Nah, tampilan dari sisi admin terlihat seperti ini. Nah, sisi admin sendiri hanya bekerja untuk menerima laporan dari user pemilik dan user pencari. Contohnya,
Kalau dari sisi pemilik atau pencari mengirim laporan melalui bantuan ini, tentang pemilik mengirim laporan itu susah melakukan transaksi, mohon segera diperbaiki, pasalnya mohon segera kemudian kirim. Nah, laporan sudah berhasil terkirim. Kemudian di sini kita bisa melihat kalau pemilik melaporkan kalau dia susah melakukan sebuah transaksi. Nah, misal admin sudah berhasil membentukkan sistem yang dilaporkan oleh pemilik tadi dan ditangani, dan kalau sudah ditangani, ya temannya akan berubah seperti ini. Ya, mungkin itu saja penjelasan mengenai cara kerja sistem dari sisi admin. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.